Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang terhormat, dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Yen Oktavia SPD. Saya merupakan guru di SMP Negeri 4 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Dengan mengambil KD 3.11, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan pada siswa-siswi SMP kelas 8 semester genap. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa menginspirasi dan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Iya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ya. Baik anak-anak semuanya, agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran pagi ini kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas Ale, silakan untuk membantu Ibu memimpin doa pada pagi hari ini. Let's pray together. Take a pray. Finish. Terima kasih Ale karena telah membantu Ibu untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan melakukan presensi kepada anak-anak semuanya. Bagaimana untuk Tiara selaku sekretaris, apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Hari ini semuanya masuk, Alhamdulillah. Artinya semuanya sehat ya. Bisa belajar bersama Ibu Yeyen pada pagi hari ini. Terima kasih Tiara. Selanjutnya, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemudi Pemuda. Silakan anak-anak semuanya untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita telah sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda. Adapun tujuan dari kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda adalah untuk membangun semangat kita agar menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Kemudian tujuan kita selanjutnya menyanyikan lagu ini sebuah harapan khususnya bagi kaum pemuda dan pemudi untuk lebih bersemangat lagi, lebih aktif, kreatif, serta inovatif guna menciptakan kemerdekaan negara Indonesia yang lebih mulia lagi. Ini adalah tujuan kita dari menyanyikan lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu akan periksa dulu kerapiannya. Nah, bagaimana ini anak-anak semuanya? Tolong jilbab-jilbabnya dirapikan. Kelasnya sudah rapi? Bagaimana ketua kelas? Sudah rapi kelasnya ya, terima kasih. Dasinya, tolong Rehan, dasinya untuk dikondisikan. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Kalau lebih rapi, kita pasti akan merasa lebih nyaman. Baik, selanjutnya anak-anak, kita akan mengingat kembali materi dari pembelajaran kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar apa? Kita bicara tentang teks eksplanasi. Ada pengertian, ada pengertian dari
teks eksplanasi. Kemudian kita bicara apa lagi selain pengertiannya? Nah, kita bicara tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Baik anak-anak semuanya, untuk pengertian dari teks eksplanasi, siapa yang mampu mengingat apa sih pengertian dari teks eksplanasi? Ya, silakan Aulia. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi mengenai fenomena alam, sosial, atau budaya. Ya. Dalam teks ini menjelaskan tentang sebab, akibat, dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Iya, tepuk tangan dong buat Aulia. Selanjutnya, di ciri-ciri teks eksplanasi, siapa yang mampu menjelaskan? Ada berapa ini ya? Ada berapa ya? 3. Ada 3. Siapa yang bisa menjelaskan? Kalau tadi perempuan, sekarang laki-laki dulu. Rehan, coba Rehan, silakan. Ciri-ciri Ya. teks eksplanasi yaitu 1. Yang pertama? Berisikan fakta yang menjelaskan tentang kejadian atau fenomena yang sudah terjadi. Ya, kemudian? Yang kedua, berisikan fakta yang bukan khayalan atau fiksi. Dan yang ketiga, tidak mempengaruhi pembaca untuk percaya kepada hal yang dibahas. Tepuk tangan dulu dong buat Rehan. Iya. Anak-anak semua artinya telah mampu mengingat materi kita minggu yang lalu. Tepuk tangan dong buat kita semua. Terima kasih semuanya. Kalau tadi sudah mengingat materi kita minggu yang lalu, silahkan kalian lihat di layar InFocus. Ini adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai teks ulasan di KD 3.11, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca ataupun diperdengarkan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah peserta didik menyimak penayangan video pembelajaran materi teks ulasan menggunakan media InFocus dan video pembelajaran melalui YouTube, menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari teks ulasan. Lalu yang kedua, dapat menyusun informasi berupa identitas, pernyataan kelebihan, dan juga kekurangan yang terdapat pada teks ulasan. Agar anak-anak semuanya lebih termotivasi lagi mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak semua untuk menonton sebuah video inspiratif. Ada 2 ekor katak yang hidup di rawa. Suatu hari 2 katak itu ditangkap oleh seorang juru masak yang akan membuat olahan dari daging katak. Si juru masak merebus air di dalam panci hingga mendidih dan memasukkan katak pertama. Karena kepanasan, katak pertama langsung bereaksi dengan melompat keluar dari dalam panci. Dari kisah inspiratif katak dan air panas tadi, siapa yang dapat mengambil hikmah dari cerita inspiratif katak dan juga air panas tadi? Amel ya, yang di depan dulu. Bagaimana Amel? Apa yang kamu bisa petik dari pelajaran katak dan air panas? Teruslah belajar dan berinovasi. Lalu, hikmah yang kedua, apa yang bisa diambil? Siapa yang bisa? Iya, coba Satria. Jangan sombong dengan apa yang kita, Ibu punya gambarnya. Jangan sombong katanya. Nih gambarnya, coba kita lihat gambar satunya. Nah, ini ya. Apa yang kalian lihat? Oh, kataknya lagi santuy. Akhirnya apa yang terjadi? Kataknya mati, direbus sama air panas tadi. Ya, jadi nggak boleh sombong kita, mentang-mentang kita udah hebat, kita udah pintar, kita tidak mau belajar, hasilnya seperti ini. Seperti katak yang kedua. Ya, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Nah, anak-anak semuanya, kalau tadi kita telah melihat cerita inspiratif, selanjutnya Ibu akan ajak kalian untuk membangun semangatnya lebih baik lagi pada pagi hari ini. Tepuk semangat! Semangat! Tepuk konsentrasi! Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara,
aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Setelah tadi kita mengadakan ice breaking, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk membentuk kelompok secara heterogen yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, semuanya, sekarang Ibu berikan kalian waktu 2 menit untuk duduk di kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih. Semuanya telah duduk di kelompoknya masing-masing. Ibu akan berikan tanda pengenal kelompok. Ya. Terima kasih, anak-anak semuanya telah duduk di kelompoknya masing-masing. Saat ini silakan kalian fokus ke depan. Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Nanti anak-anak semua siapkan catatan mengenai hal-hal penting yang telah kalian lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Fatia. Kali ini kalian telah memasuki semester 2. Berarti kalian bertemu dengan materi baru di kelas 8. Materi baru yang akan kalian pelajari adalah tentang teks ulasan. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.11, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Baiklah, setelah tadi kalian mengetahui KD dan tujuan yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini, marilah kita langsung simak baik-baik penjelasan tentang teks ulasan. Kita akan mulai dari pengertiannya dulu ya. Tetapi sebelum kita mulai, kalian harus tahu terlebih dahulu teks ulasan itu sebenarnya apa sih? Bagaimana? Mudah bukan? Selamat mengerjakan dan sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sekarang Ibu akan menanyakan kepada kalian, udah dicatat hal-hal pentingnya ya. Informasi apa saja tadi yang didapat ketika kalian menonton dan mengamati video pembelajaran tadi? Siapa yang bisa menyebutkan informasi apa yang didapatkan? Silakan. Siapa yang mau duluan jawab? Mega. Ya, silakan. Mega. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi penjelasan, penilaian terhadap suatu karya, Ya. seperti buku, Iya. film, drama, dan juga lagu. Ya, tepuk tangan dong buat Mega. Selanjutnya, informasi apa yang didapat setelah melihat video pembelajaran tadi? Revano ya. Ya, kelompok sini dulu. Teman sampai surga. Ya, silakan Revano. Ulasannya itu memuat informasi berupa penilaian terhadap suatu objek yang sedang diulas oleh penulis. Oke, informasi ya. Selanjutnya, adakah lagi informasi yang didapat? Ciri-ciri ya? Oh, ciri-ciri. Ganta bisa menjelaskan? Ciri-cirinya? Boleh Ganta, silahkan Ganta. Ada 4. Selanjutnya, Informasi berdasarkan pandangan dan opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Opininya berdasarkan fakta, ya. memiliki nama lain resensi. Oke, memiliki nama lain selain yaitu resensi. Tepuk tangan buat Ganta. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya mampu untuk mengamati video pembelajaran tadi. Terima kasih semuanya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk mengetahui apa sih kira-kira manfaat dari teks ulasan ini. Ini memberikan informasi kelayakan sebuah karya kepada pembaca, membantu pembaca untuk mengetahui isi karya sebagai bahan evaluasi penulis, bahkan untuk penyempurnaan karya di masa yang akan datang. Ini adalah manfaat kita mempelajari teks ulasan pada pagi hari ini. Silakan kalian lihat terlebih dahulu buku paket yang ada di atas meja di halaman 153 bab 6
Ada sinopsisnya, ada novel berjudul Ateis dan juga Bait. Ya, nah saat ini Ibu akan sedikit membacakan atau menceritakan sinopsis dari novel yang berjudul Bait, seperti yang ada pada buku cetak kalian. Kalian boleh lihat di sana ya. Nah, dalam cerita atau novel Bait tersebut dikisahkan anak seorang jenderal. Akan tetapi, Bait mempunyai satu kelemahan. Dia mempunyai satu penyakit kejiwaan atau biasa disebut psikopat. Jadi Bait menganggap bahwa dirinya itu tidak bahagia. Dalam sinopsis atau kisah cinta di novel Bait tersebut, itu menceritakan sebuah potret kisah cinta yang tidak direstui oleh orang tuanya. Nah, itu adalah sinopsis dari novel Bait. Ibu harap nanti anak-anak semuanya mampu untuk menceritakan seperti yang Ibu lakukan bersama tim atau kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian ulas. Seperti yang di video pembelajaran tadi katakan, bahwasanya nanti akan ada identitas yang harus kalian ulas. Kalian bisa menggunakan gawai kalian. Bawa gawai enggak? Boleh dikeluarkan gawainya. Nanti gawai itu bisa membantu kalian semua untuk membuka Wattpad ya. Di Wattpad itu banyak beragam novel yang bisa kalian lihat, yang bisa menjadi referensi kalian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada lembar LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Seperti itu ya. Cukup ada pertanyaan tidak? Ibu akan coba bagikan lembar LKPD-nya kepada anak-anak semuanya. Jadi nanti silahkan anak-anak jawab, lalu bisa menggunakan laptopnya untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada LKPD ini. Ya. Di lembar pertama pada LKPD yang kalian sudah pegang, kalian harus terlebih dahulu mengisi nama-nama kelompoknya. Ya, kalian kelas berapa, juga nama-nama kelompoknya silahkan ditulis di sini. Ini adalah KD-nya. KD 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, dan juga karya seni daerah yang dibaca atau didengar. Ini indikatornya. Di lembar ketiga ini ada petunjuk pengerjaan, silahkan dilihat. Selanjutnya kalian diminta untuk membaca novel yang berjudul Ateis. Sudah Ibu sematkan di sana beberapa novel. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu akan menganalisis novel berjudul Ateis. Ya. Tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Selanjutnya ada juga novel yang berjudul Al-Fasqa. Ini tugas dari kelompok 3 dan juga kelompok 4. Jadi nanti Ibu minta masing-masing kelompoknya jika sudah selesai dalam mengerjakan materi ini, lembar LKPD-nya sudah selesai, kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jika kalian tidak ada pertanyaan, Ibu akan menunggu sambil kalau nanti di sela-sela pembelajaran ini kalian ada yang mau ditanya, silahkan ya. Saat ini Ibu berikan kalian waktu 20 menit untuk mengerjakan lembar LKPD yang ada. Silahkan. Baik anak-anak semuanya, waktu 20 menit yang Ibu berikan untuk kalian berdiskusi telah habis. Saat ini kalian harus mempresentasikan hasil kerja timnya di depan. Masing-masing kelompok harus maju ke depan, membawa nanti materi yang sudah kalian bahas. Boleh? Nanti masing-masing kelompok karena sudah mengerjakan menggunakan laptop ya. Anak-anak semuanya kirimkan melalui web kita. Nanti akan dipresentasikan melalui laptop Ibu saja. Silakan ya, dikirimkan dulu. Ibu berikan waktu 2 menit lah cukup ya untuk mengirimkan filenya ke WA grup kita. Nanti akan digunakan di laptop Ibu yang di depan untuk menghemat waktu. Silakan ya. Bagaimana kelompok 1 sudah dikirimkan? Sudah ya. Kelompok 2, 3 dan kelompok 4 sudah dikirimkan? Oke, sudah. Terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu minta untuk kelompok yang pertama, kelompok Weerbieter ya, diwakilkan oleh siapa?
Kaisa, silakan Ananda Keisha untuk maju ke depan. Tepuk tangan dong. Biar semangat. Boleh ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa Cantika Nadifa, perwakilan dari kelompok Blitter. Adapun anggota kelompoknya yaitu ada Rehan, Megalia, Ciara, dan juga Amelia. Nah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang novel ateis yang akan dipaparkan di papan tulis. Novel yang ditulis oleh Adyat Karta Miharja yang berjudul Ateis pertama kali terbit pada tahun 1949. Novel ini menceritakan tokoh bernama Hasan yang taat beribadah. Ia menjalin cinta dengan Rukmini, kembang desa yang sama-sama taat beribadah. Namun hubungan mereka tidak direstui oleh orang-orang Rukmini karena Rukmini akan dijodohkan dengan saudagar kaya raya. Nah, itu dia sinopsis dari cerita Ateis. Oke, selanjutnya kita akan mengulas teks tersebut dengan beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apakah teks tersebut termasuk dalam teks ulasan? Ya, teks tersebut termasuk dalam teks ulasan karena terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan juga rangkuman. Pertanyaan kedua, tuliskan identitas novel yang dituangkan oleh penulis teks tersebut. Nah, ini dia hasil ulasan yang telah diulas oleh kelompok kami. Identitas buku judul Ateis, pengarang Adyat Karta Miharja, penerbit Balai Pustaka, tahun terbit 1949, cetakan pertama, tebal buku 232 halaman, ISBN 979 407 185-4. Pertanyaan ketiga, tulisan nama tokoh yang terlibat dalam novel Ateis, kemudian jelaskan bagaimana karakter tokoh berdasarkan teks tersebut. Berikut ini nama tokoh beserta karakternya. Tokoh Hasan mempunyai karakter yang tak beragama, penyemburu, rendah hati, suka mencurigai, dan juga mudah terpengaruh. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok kami. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penampilan kelompok pertama. Kelompok pertama telah memaparkan dengan sangat lugas, ya, mulai dari menceritakan sinopsisnya terlebih dahulu sampai dengan menjawab 3 pertanyaan yang telah Ibu sediakan pada lembar LKPD. Kita lihat hasil diskusi dari kelompok 2, teman sampai surga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Salwana Ibrahimah, perwakilan dari kelompok 2 yakni Teman Sampai Surga. Saya beranggotakan kelompok yang bernama Ale, Revano, Lesya, dan Quinsa. Di sini ada kompetensi dasar dan indikator. Lalu di bawah ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, saya akan mengulas kembali tentang sinopsis dari novel Ateis yang telah disampaikan oleh saudari Keisha, yakni sebagai berikut. Baiklah, novel Ateis adalah sebuah novel karya Adyat Karta Miharja yang dicetak pertama kali pada tahun 1949. Novel ini menceritakan perjalanan hidup sebuah tokoh yang bernama Hasan, mulai dari ia kecil sampai ia meninggal karena tertembak. Mari kita masuk ke pertanyaan, yakni pertanyaan pertama. Tuliskan kelebihan dan kelemahan dari novel Ateis. Kelebihan dari novel Ateis adalah alur cerita pada novel ini yang sangat menarik karena konflik yang dihadapi oleh tokoh utama. Lalu kata-kata yang membuat pembaca menjadi mendalami suasana yang telah dialami oleh tokoh utama. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Dan yang keempat yakni novel Ateis kaya akan nilai moral. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa kekurangan dari novel Ateis?
yakni yang pertama, sampul buku tidak menunjukkan adanya persamaan dengan isi novel tersebut, dan yang kedua, alur pada novel ini tidak linear sehingga pembaca harus mengingat kembali alur cerita sebelumnya untuk menyamakan dengan alur cerita berikutnya. Pertanyaan kedua, yakni tuliskan pesan moral yang dapat dipetik dari teks tersebut. Pesan moralnya yakni jangan mudah terhasut atau termakan oleh omongan orang yang ingin merobohkan iman kita, yang ingin merobohkan kepercayaan kita. Kita harus tetap teguh pendirian apa yang telah kita jalani selama ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Salwa Nadif Rahima, begitu santun dalam menyampaikan pemaparannya. Ya, selanjutnya di kelompok 3. Kelompok 3 ada kelompok The Invisibles yang tak terkalahkan. Nah, diwakilkan oleh siapa? Oke, oleh Galuh. Silakan Ananda Galuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu mencari teks ulasan dari novel yang kami temukan di aplikasi Wattpad, yaitu berjudul Alphaska. Di sini ada pun rekan-rekan saya, yaitu Suci, Tiara, Intan, dan juga Agatha. Saya sendiri Galuh Sati Merpau. Saya akan mulai membacakan sinopsis dari novel Alphaska. Alphaska Aldebaran Lergan, seorang anak yang hidup tanpa kasih sayang seorang ayah. Selama 16 tahun hidup, Alphaska mengidap penyakit kelainan jantung. Baik, sekian dari sinopsis yang telah kami dapatkan dari novel Alphaska. Di sini kami juga mendapatkan 3 pertanyaan dari Ibu. Kami akan mulai menjawab pertanyaan pertama, apakah teks tersebut termasuk dalam teks ulasan? Jawabannya adalah ya, karena di dalam teks tersebut berisi sedikit pembahasan, rangkuman identitas buku, dan penilaian terhadap novel tersebut. Pertanyaan kedua, tuliskan identitas novel yang dituangkan oleh penulis tersebut. Di sini judul buku adalah Alphaska, pengarangnya ada Rifdan Iki, dan mereka memiliki sebuah nama pena, yaitu Macarai. Penyutingnya ada Haikal-B. Ketebalan buku ada 369 halaman. Desain sampulnya didesain oleh Aipo. Ilustrasi isi ada Katel Spau, penata isi Doni, dan cetakan pertama dirilis pada Maret 2021. Di sini kami juga memiliki salah satu novel Alphaska yang telah kami temukan. Di sini ada desain sampulnya dan juga ketebalan bukunya, dan juga sinopsisnya kami temukan dari buku ini. Lanjut, kita akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu tuliskan nama tokoh yang terlibat dalam novel Alphaska. Kemudian jelaskan bagaimana karakter dari novel berdasarkan teks tersebut. Jawabannya adalah Alphaska Aldebaran Lergan, tahun yang memiliki sifat dingin dan cuek. Di lain ada tokoh bernama Kanara yang merupakan cewek tomboy yang menghiasi hidup Alphaska setelah Kanara hadir di hidup Alphaska. Selain itu ada juga Arkha dan Josie yang merupakan teman dari Alphaska yang memiliki sifat yang sangat bawel, receh, bahkan selalu bercanda. Dan sekian yang dapat kami sampaikan. Adapun jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan dong. Wow. Ini luar biasa ya penampilan dari kelompok 3. Sesuai dengan nama kelompoknya tadi yang tak terkalahkan. Begitu memukau, sampai-sampai dia juga membawa buku novelnya ya. Boleh Ibu lihat? Nah, ini novel yang berjudul Alphaska. Benar-benar anak-anak semuanya sudah mengulas novel ini. Ini luar biasa ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan yang luar biasa dong. Selanjutnya yang terakhir ya, kita masih ada satu kelompok yang belum presentasi, yaitu kelompok The Insyaallah. Diwakilkan oleh siapa? Oke, Elo. Kepada Elo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilmutan Zaki dari kelompok The Insyaallah.
Adapun untuk anggotanya ada Satria, lalu Vicky Reva, Ninda, dan Aulia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Yeye. Yang pertama, tuliskan kelebihan dan kelemahan novel Al-Fasqa. Untuk kelebihan, gaya bahasa dari novel Al-Fasqa sudah bagus. Gaya bahasa yang digunakan pun tidak terlalu baku, sehingga kita sebagai pembaca mudah mengerti apa yang sulit ditebak oleh pembaca. Lalu pertanyaan kedua, tulislah pesan moral yang dapat dipetik dari teks tersebut. Pesan moral, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk hidup kembali, dan mengetahui bahwa akhir dari segalanya adalah ketenangan. Menghargai orang-orang terdekat selagi ada dan tidak mengabaikan mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Terima kasih juga Ganta telah membantu teman-temannya untuk mengoperasionalkan komputernya ya. Anak-anak semuanya, alhamdulillah semuanya telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Luar biasa semuanya. Semuanya punya gaya bahasa masing-masing dan juga ciri khasnya masing-masing. Semua anak-anak dari 4 kelompok sudah presentasi. Ibu mau tanyakan kepada kalian semua, kira-kira selama kalian melakukan diskusi bersama tim-timnya, adakah hambatan atau kesulitan yang kalian temukan? Ada ya? Oh, kelompok 2, kelompok teman sampai surga. Kira-kira apa saja nak kesulitan yang ditemukan? Ketika berdiskusi Bu, kita berbeda pendapat, lalu saat kita menulis ulang jawaban kita ke dalam file di laptop itu membutuhkan keahlian yang cukup, karena jika seseorang jarang menggunakan laptop itu baginya begitu sulit Bu untuk mengerti. Pada saat mengakses menggunakan Laptop ya. Dan juga menyamakan persepsi dengan teman-teman. Betul Bu. Tepuk tangan dong buat kelompoknya teman sampai surga. Baik ya, tadi hambatan yang ditemukan oleh kelompok 2, kesulitan dalam mengoperasionalkan komputernya. Bahwasannya tidak semua anak-anak mampu, makanya tadi diwakilkan oleh teman kamu Ganta, karena Ganta itu mahir sekali dalam mengoperasionalkan komputer. Ya, terima kasih Ganta ya, dan juga Salwa, ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Itu Katak dan air panas tadi benar-benar menginspirasi untuk kita terus melompat dan melompat lagi. Membuat dan mengupgrade ilmu kita. Jangan sampai kita tertinggal sampai ngoperasionalin handphone dan juga komputer aja nggak bisa. Gitu ya. Terima kasih Salwa. Ada lagi nak yang mengalami hambatan? Ada? Kelompoknya Galuh, boleh dijelaskan? Sama dengan kelompok 2, yaitu perbedaan pendapat. Selain itu kami juga kesulitan dalam mencari referensi novel yang akan kami cari sinopsisnya. Di situ kesulitannya. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Galuh. Mencari referensi ya, mencari referensi novelnya. Makanya Ibu hari ini belajar bersama kalian. Ibu minta kepada kalian untuk membawa gawai. Dengan gawai atau handphone yang kalian gunakan, itu akan sangat membantu kalian untuk mendiskusikan materi hari ini. Kan ada Wattpad ya, seperti yang tadi dipaparkan oleh Galuh. Dengan aplikasi Wattpad yang ada pada gawai kalian membantu untuk bisa mengerjakan tugas Al-Fasqa ya, novel Al-Fasqa tadi. Itu adalah sebuah tantangan. Bagaimana kita bisa mempersatukan persepsi kita dalam satu tim. Nah, itu ya. Jadi hambatan dan tantangan bisa kita lalui bersama jika ada komunikasi yang baik di antara kita. Itu saja ya. Terima kasih semuanya ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan satu penilaian kepada hasil presentasi kalian. Nah, Ibu akan nilai. Ibu sudah punya bintang di sini. Jadi anak-anak semuanya, ketika kalian presentasi tentu ada plus dan ada minusnya. Ini 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4. Menurut kalian, Ibu akan sematkan bintang yang paling banyak itu di kelompok, nih bintangnya ada 5. Nih ada 5 ya. Ibu akan sematkan pada kelompok 3. Tepuk tangan dong. Iya. Ya, selanjutnya
ada 4 bintang. Nih, ada 4 bintang. Nih, bintangnya mau dikasih ke yang mana kira-kira? Kelompok? Wah, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Selanjutnya ada 3 bintang. Kita sematkan untuk kelompok yang mana? Nah, kelompok berapa? Di kelompok 1. Dan yang ini satu bintang. Iya, tepuk tangan dong buat kita semua. Jadi luar biasa sekali penampilan anak-anak ibu ya. Terima kasih, ini adalah penilaian dari ibu. Jadi yang paling juara itu kelompok 3. Karena kelompok 3 tadi sambil dibawakan novelnya dan juga jelas sekali menceritakan sinopsisnya. Sehingga kita semuanya hanyut dalam cerita yang dibacakan oleh Ananda Galuh ya. Terima kasih semuanya. Selanjutnya, anak-anak karena telah mempresentasikan hasil kerja timnya, kita duduk di tempat semula. Jadi anak-anak silahkan memulai untuk merapikan tempat duduknya. Silakan, anak. Dirapikan kembali tempat duduknya. Seperti semula tadi pagi ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kita dapatkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang kita dapatkan hari ini belajar dari teks ulasan, kita jadi tahu tentang ada identitas. Identitas apa? Identitas novelnya kita sudah mengulas. Kemudian ada apa lagi? Ciri-ciri teks ulasan, tujuan dari teks ulasan. Lalu belajar tentang apa? Kekurangan dan juga kelebihan dari novel-novel yang sudah kalian analisis. Itu adalah ilmu yang kita dapat dari pertemuan kali ini. Jadi Ibu akan merefleksikan proses pembelajaran kita hari ini. Bagaimana setelah kalian belajar bersama Ibu Yayan? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang media yang Ibu gunakan, bagaimana? Kalian tertarik tidak menggunakan media tadi? Tertarik. Media apa yang Ibu gunakan? InFocus dan juga YouTube. Lalu jika Ibu tanyakan kepada kalian harapan kalian ke depan, apa sih yang ingin kalian capai kembali belajar bersama Bu Yayan? Boleh? Apa? Bagaimana Salwa? Semoga kedepannya lebih menyenangkan lagi. Lebih fokus, lebih ramai lagi, bisa memahami materi, dan semoga kedepannya Ibu Yayan tetap menggunakan media InFocus dan YouTube agar kami semua tetap semangat dalam belajar. Terima kasih Salwa. Harapannya begitu ya. Harapannya konsisten dengan media pembelajaran yang digunakan saat ini. Terima kasih Salwa. Mudah-mudahan apa yang menjadi refleksi hari ini akan menjadi catatan buat Bu Yayan ke depannya, lebih baik lagi. Terima kasih anak-anak semuanya. Proses pembelajaran kita selesai hari ini. Ibu harapkan pertemuan berikutnya kita akan belajar pada materi di bab 7 tentang drama-drama kehidupan. Anak-anak semua pelajari materi tersebut untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, silakan kepada Ketua kelas Ale memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan. Let's pray together. Take a pray. Finish. Terima kasih Ale karena telah membantu Ibu untuk memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali anak-anak di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria. Ibu akhiri. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.